Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Nama saya Susan Rahmayani dengan NIM 0558400989. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan membuat sebuah flowchart menggunakan aplikasi Flowgorithm. Pada soal disebutkan bahwa sebuah perusahaan ada 3 golongan karyawan, yaitu golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur 1 jam, maka gajinya itu 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya itu 32% dari gaji pokok. Jika 3 jam, itu gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika lemburnya itu lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya itu 38% dari gaji pokok. Di sini disebutkan bahwa inputannya itu flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur, dan outputnya itu jumlah penghasilan, gaji golongan, dan gaji lembur. Oke, langkah pertama itu kita mendeklarasikan terlebih dahulu. Di sini saya yang pertama input itu valid golongan. Ini digunakan untuk memberikan perintah ketika kita memasukkan golongan yang salah atau benar, A, B, atau C gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin golongannya itu salah, maka nanti outputnya juga akan berbeda gitu. Di sini karena tipenya keputusan, maka menggunakan tipe data boolean. Terus yang kedua itu kita deklarasikan golongan. Tipe datanya, karena golongan ini berupa huruf A, B, atau C, maka tipe datanya itu adalah string. Selanjutnya, itu ada gaji pokok, gaji lembur, dan jam lembur. Oke, karena di sini ini semua berupa angka, maka tipe datanya itu adalah integer. Gitu. Selanjutnya itu kita pilih do, karena di sininya kan ada sebuah keputusan ya. Lanjut, kita kasih output dulu. Ini yang akan pertama kali muncul itu adalah golongan A. Ini terserah kalian mau ngasih outputnya apa gitu. Terus input ini yang akan dimasukkan adalah golongan. Terus proses dulu apakah golongan itu benar atau tidaknya. Nah, di sini kita tulis true apabila yang dimasukkan itu golongannya benar, A, B, atau C. Gitu. Selanjutnya kita gunakan if, lalu jika golongan yang dimasukkan adalah A atau golongan yang dimasukkan adalah A kecil gitu. Ini dimaksudkan kalau misalnya kita inputnya A besar atau A kecil itu nggak apa-apa. Tuh.
Nah, true. Maka proses gaji pokok ini harus sama seperti yang kita deklarasikan sebelumnya gitu di awal. Maaf. Gaji pokoknya itu golongan A kan 5 juta. Gitu. Lanjut. Kita kasih lagi if jika golongan yang dimasukkan itu adalah B, atau golongan yang dimasukkan adalah B kecil, gitu. Nah, maka gaji pokok itu 6.500.000. 6.500.000. Tuh. Lanjut. Jika yang diinput golongan itu adalah C, golongan itu adalah C, atau golongan itu adalah C kecil, maka gaji pokoknya itu 9.500.000. Oke, sebentar kita koreksi dulu apakah benar gaji yang golongannya benar apa enggak. 5 juta, 6,5, dan 9,5. Oke, good. Lanjut. Apabila golongan yang dimasukkan, nih kalau misalnya golongan yang dimasukkan benar, itu akan memproses si gaji pokoknya. Tapi kalau misalnya yang dimasukkan salah, itu maka ada output berupa golongan yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Ini kata-kata terserah. Tuh. Terus kita proses, maka valid golongan itu salah. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya dari perulangan ini tuh yang diulang adalah valid golongan. Oke, sampai membuat keputusan yang tepat. Jika sudah tepat, maka itu akan mengeluarkan output perintah untuk kita memasukkan jam lembur. Input jam lembur. Lalu jika jam lemburnya jam lembur itu sama dengan 1, maka proses gaji lemburnya itu sama dengan yang kita ketahui kan tadi kalau 1 jam itu 30% dari gaji, berarti 30 per 100 dikali gaji pokoknya 5 juta, dikali gaji pokoknya berarti 0,30 dikali gaji pokok.
Nah, 0,3 dikali gaji pokok. Gitu. Selanjutnya, jika jam lembur itu 2, jika jam lembur yang dimasukkan adalah 2, maka gaji lembur itu adalah 0,32 dikali gaji pokok. Jika jam lembur itu yang diinput adalah 3, maka gaji lemburnya adalah 0,34 dikali gaji pokok. Selanjutnya, jika jam lemburnya yang kita input adalah 4, maka gaji lemburnya itu 0,36 dikali gaji pokok. Oke, di sini kita buat untuk yang jika lemburnya 5 jam ke atas ya. Kita bikin di sini aja. Karena dia sustainable ya. Atau berubahnya tidak berubah atau tetap gaji lembur itu 0,38 dikali gaji pokok. Oke. Setelah ini semua di-input, maka akan keluar output gaji pokok Anda adalah, kita masukkan kata kunci yang tadi kita deklarasikan, gaji pokok. Selanjutnya, output lagi gaji lembur Anda adalah gaji lembur. Kita kasih output lagi. Aduh, kebanyakan. Maaf. Output gaji jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan Anda adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, kita masukkan kata kuncinya. Oke, di sini udah semua. Kita uji coba running. Nah, ini output pertama, kita masukkan jam lembur 1. Maka keluar semuanya ya. Gaji pokok Anda adalah 5 juta, gaji lembur Anda adalah 1.500.000 dan jumlah penghasilan jadi 6.500.000 gitu. Terus kita coba di golongan B dengan jam lembur 3. Maka akan keluar seperti ini. Oke. Kita uji coba lagi. Jika jam lemburnya adalah 4.
Nah, di sini harusnya kan masukin golongannya dulu, tapi kita langsung masukin jam lembur. Maka akan keluar golongan yang Anda masukkan salah, silakan coba lagi. Nah, ini diulang lagi untuk di-outputkan dari golongan A, B, atau C. Kita masukkan ulang golongan B. Jam lemburnya misalnya 4. Nah, di sini udah langsung ada gaji pokok Anda, sekian. Kita coba di golongan C, jam lemburnya itu lebih dari 5 jam. Nah, di sini gaji lemburnya Rp3.610.000. Karena dia sustainable harusnya sama. Maka kita ini golongan C lagi. Coba jam lemburnya itu adalah 8. Tuh, maka akan diulang terus seperti ini. Persenannya gitu. Baik, karena semuanya sudah diuji dengan baik, dengan benar, maka sekarang kita ubah flowchart ini menjadi pseudocode. Itu di Flowgoridem tinggal diklik aja search kode viewer, terus di sini kita bisa dicari kode apa aja gitu. Tapi karena kita auto pseudocode, jadi tinggal di copy paste aja gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Bapak Tutor, Pak Mat, atas arahannya. Semoga ini dapat dipahami dengan baik dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.